Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman gitu, lebih TLC dan Ferry gitu yang udah hadir di kegiatan Sanmori ini gitu. Mungkin sebagian di sini ada yang ke Cianjur ya, kita penyaluran bantuan lagi gitu ke Cianjur, jadi perwakilan di sini yang nggak ikut ke Cianjurnya gitu. Nah, pada acara Sanmori ini kita akan berbicara mengenai pergerakan pemuda dan mahasiswa ya dalam meningkatkan literasi di Sukabumi gitu. Nah, bersama narasumber kita yaitu Kang Khotib Nur Faisal, di mana Kang Khotib Nur Faisal ini adalah presiden mahasiswa dari STKIP Bina Mutiara tahun 2021-2022, juga sebagai Ketua LDK Bara Islami dan juga Ketua Komisariat Agama gitu. Jadi beliau juga merupakan aktivis pemuda yang bergerak di beberapa bidang tertentu gitu. Nah, mungkin aja langsung ya Kang Khotib, kita perkenalan dulu. Kang Khotib bisa memperkenalkan diri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama, perkenalan dulu buat ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Khotib Nur Faisal, biasa dipanggil Khotib, dan sekarang mungkin kegiatan masih mahasiswa tentunya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi bersama dalam kegiatan Sunrising yang Sunmori. Sunmori. Sunday morning. Sunday morning sharing singkatan yang berarti dalam kegiatan di Galeri Kota Sukabumi. Terima kasih Pak. Kang Khotib, coba ini kita ngomongin dulu soal pergerakan mahasiswa di lingkungan kampus dulu gitu. Menurut Kang Khotib, kegiatan mahasiswa, khususnya pergerakan mahasiswa di lingkungan kampus ini, di khususnya Sukabumi sendiri itu bagaimana sih menurut pandangan Kang Khotib gitu? Apakah kampus di Sukabumi ini emang pergerakan mahasiswanya udah terhitung aktif gitu, ataukah masih dibilang belum aktif gitu? Oke, untuk pergerakan mahasiswa di Sukabumi hari ini, karena kita mengambil tema pemuda dan mahasiswa untuk menciptakan pergerakan literasi kan di Sukabumi. Nah, bagi saya pergerakan mahasiswa di Sukabumi hari ini dari sekitar ada 23 kampus yang terhimpun dalam aliansi BEM setahu saya. Dan ada juga yang notabene kampus yang bersifat permanen tempatnya di Sukabumi, ada juga yang sifatnya itu cabang. Dari segi pergerakan mahasiswa, pertama dari klasifikasi mungkin ya, dari segi pergerakan itu alhamdulillah di Kota Sukabumi maupun di Kabupaten Sukabumi terhitung aktif. Dan adapun di ranah pengkaderan, maksudnya pengkaderan di sini karena lingkup pergerakan mahasiswa hari ini harus bisa menciptakan bukan hanya dari segi pergerakan yang notabene aksi yang sering dikonotasikan kepada demonstrasi, tapi dari segi pengkaderan, maksudnya pengkaderan di sini yang bergerak dari ranah sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan penelitiannya ini terhitung aktif pula gitu. Bisa dilihat oleh kita semuanya pergerakan mahasiswa Kota Sukabumi maupun kabupaten hari ini tidak hanya berfokus kepada pergerakan yang sifatnya itu turun ke jalan, tapi juga bisa kita lihat pergerakan hari ini bisa lebih kepada mengarah pada pendidikan dan penelitiannya gitu dari segi ranah tridharma perguruan tinggi.
Berarti memang pergerakan mahasiswa di Sukabumi itu memang sudah terhitung aktif ya, dan dari segi BEM dan organisasi yang ada di kampusnya pun memang Sukabumi itu tergolong aktif berarti ya mahasiswanya untuk segi gerakannya sendiri. Nah sekarang di bidang literasinya nih kan, kira-kira di bidang literasinya pergerakan mahasiswa di kampus itu udah sejauh mana sih, khususnya di kampus apa gitu, dalam meningkatkan literasinya? Apakah ada kegiatan tertentu atau program kerja tertentu dari kampus maupun dari BEM gitu? Ya, untuk dari segi pergerakan literasi ya, literasi mahasiswa di setiap kampus tentunya yang saya lihat hari ini ada pergerakan-pergerakan, cuman ini menjadi PR tentunya tersendiri. Pertama, ketika kita maknai sebetulnya dari makna dari mahasiswa sendiri itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Tri itu 3, dharma itu kewajiban. 3 ini terhitung ada pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah yang masih kurang tentunya kalau misalkan kita lihat kotak dari ranah segi kebijakan, dari ranah segi kebijakan yang ada di kabupaten maupun kota Sukabumi, ini ada sedikit perbedaan. Kota sendiri karena Pak Wali Kota memang intens dalam ranah kebijakan, dari segi pendidikannya tersendiri itu kan intens di ranah literasi, sementara di kabupaten yang saya lihat ini tidak terlalu intens dalam konteks lebih kepada pembangunan gitu ya. Nah tapi terlepas daripada itu, dari segi pergerakan mahasiswa hari ini saya rasa yang menjadi PR apa? PR dalam meningkatkan literasi di setiap kampus, karena pada hakikatnya yang namanya pemuda gitu, meskipun ya dalam undang-undang itu terhitung dari 16 sampai 30 tahun gitu ya, tapi yang namanya pemuda tentunya bersifat ya harus dimaknai, dirasakan, bukan dimaknai secara kuantitas ranah keumuran gitu. Nah maksud saya bahwasanya dari ranah pergerakan literasi di kampus ini harus ditingkatkan karena masih terhitung kurang gitu. Saya bisa melihat pergerakan yang diciptakan oleh rekan-rekan mahasiswa hari ini itu ada pergerakan-pergerakan yang memang sifatnya mengarah kepada literasi, karena literasi itu kan luas gitu ya. Ketika kita bertindak dalam ranah kebaikan itu sebetulnya literasi gitu ya, bagian daripada literasi. Cuman harus ada wadah-wadah di setiap kampus yang bisa menampung pergerakan yang memang intens di ranah literasi, dan itu di setiap kampus itu masih kurang kalau yang saya lihat gitu. Tapi tentunya di Kabupaten Sukabumi saya yakin dengan antusiasme dari pergerakan mahasiswa Sukabumi maupun kota maupun kabupaten hari ini sudah bisa open mind ke arah sana gitu. Jadi ya memang sudah banyak wadah yang memang bergerak dalam bidang kebaikan yang mengarah ke bagian literasi gitu ya Kang. Nah, tadi kan udah sempat disinggung soal Tridharma pendidikan ya. Nah, berarti yang namanya literasi itu nggak jauh dari Tridharma pendidikan sendiri, gitu Pak, betul? Atau dari? Ya, kalau misalkan kita bicara konteksnya mahasiswa pasti tidak akan jauh, karena memang sesuai dengan undang-undang yang ada gitu kan ya. Kalau misalkan kita bicara mahasiswa, ada namanya ya amanah atau tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi. Nah, dari konteks literasi sendiri, kalau misalnya kita relevansikan, literasi ini memang sangat luas, dalam artian luas di sini cakupannya itu ya kepada kehidupan. Meskipun ada yang namanya literasi dasar yang teman-teman bisa lihat di sana, yang tentunya kita sudah tahu bersama, tapi yang jelas ya untuk pergerakan mahasiswa hari ini dengan konteks pengabdian kepada masyarakat, ada ranah pendidikan dan pengajaran, juga penelitiannya. Kalau misalkan kita relevansikan kepada ranah literasi, itu sudah sangat luar biasa gitu rekan-rekan mahasiswa di Kota Sukabumi dalam segi pergerakannya, maupun pemuda ya terbukti dari berbagai pergerakan hari ini, ada yang termasuk kita sendiri mungkin ya, yang di TPL juga forum TBM dan lain sebagainya,
juga di beberapa kampus yang mulai sudah ada pergerakan-pergerakan dari ranah literasi, dari segi seminar, webinar yang sudah berbagai macam dan banyak jenisnya. Tapi yang menjadi PR menurut saya hari ini untuk pergerakan mahasiswa ketika misalkan konteksnya literasi itu harus ada wadah di setiap kampus untuk menampung gitu, untuk menampung secara intens, baik itu bentuknya UKM maupun ruang ataupun sejenisnya lah, yang sekiranya nanti bisa lebih kepada menata dan membangun literasi di setiap kampus itu bisa supaya lebih masif gitu. Jadi walaupun wadahnya memang sudah banyak, tapi mungkin ada beberapa yang memang tidak berjalan, jadi memang perlu wadah-wadah lagi atau kita meningkatkan wadah yang sudah ada gitu untuk lebih merangkul ya pemuda-pemuda yang ada di Sukabumi untuk bergerak di bidang literasi gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ke masalah pendidikannya nih Kang. Kan literasi itu pasti berkaitan dengan pendidikan gitu kan. Nah, menurut Kang Hotip, selain di bidang literasi gitu, kira-kira masalah di Sukabumi gitu, masalah yang ada di Sukabumi sekarang ini gitu, dalam segi pemudanya apa sih gitu, masalah yang dihadapi di Sukabumi ini dari segi pemuda maupun dalam segala bidang gitu. Kalau misalnya memang kita bahas cakupannya terkait masalah pergerakan mahasiswa di ranah literasi hari ini, di tentunya konteksnya itu lingkup mahasiswa. Pertama yang saya lihat ada kurang terkelolanya, kurang meratanya dari segi administrasi di setiap kampus. Nah, ini yang menjadi suatu kendala di mana ketika pergerakan mahasiswa tidak ditopang dengan administrasi yang relevan, administrasi yang efektif gitu di setiap kampus. Yang mana tentunya ini menjadi hambatan tersendiri untuk pergerakan mahasiswa dari support sistemnya, dari support sistem baik segi finansial, izin dan lain sebagainya, itu kadang kita terkendala gitu. Nah, jadi poin pertama yang saya lihat dari segi hambatan mungkin ya pergerakan mahasiswa hari ini, salah satunya di ranah pendidikan. Kita beri contoh di ranah pergerakan literasi hari ini adalah itu gitu, kurang meratanya administrasi di setiap kampus yang sesuai dengan peraturan gitu. Dalam artian ini kadang menghambat. Kedua, dari segi kesadaran dari sivitas akademika. Nah, maksudnya kita selaku mahasiswa maupun dosen dalam ya yang bergelut di ranah pendidikan itu harus mempunyai kesadaran tersendiri, karena siapapun bagaimanapun sistemnya, sebaik apapun sistemnya yang sudah ada, baik itu sistem di organisasi maupun sistem administrasi di kampus yang sudah baik, itu tidak akan pernah berjalan dengan tidak akan menghasilkan suatu goals yang sudah direncanakan ketika kesadaran dari kita selaku pelaku utamanya itu kurang gitu. Jadi sempat disinggung kalau misalkan pergerakan mahasiswa itu salah satu hambatannya bagian keadministrasian. Nah, itu juga bisa dijadikan evaluasi untuk kedepannya kita sebagai pemuda mungkin lebih fokusnya di bagian administrasi lagi gitu. Untuk kegiatan misalnya salah satunya mungkin kita akan mengadakan pelatihan keadministrasian dan sebagainya gitu, agar lebih terorganisir aja gitu organisasi dan pergerakan mahasiswa dan pemudanya gitu. Karena itu juga perlu jadi concern kita selain bagian administrasi itu seringkali disepelekan gitu, padahal itu yang disupportkan di suatu organisasi gitu. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk ke literasi budaya ya kan. Sukabumi itu banyak banget gitu ya budaya di Sukabumi gitu, dan Sukabumi itu istilahnya bisa dibilang jadi panutan untuk kota-kota lain gitu. Ada berbagai kayak museum kebudayaan dan museum budaya itu literasi, wisata literasi itu di Sukabumi itu bisa terhitung banyak gitu dibandingkan kota lain. Kalau dari pandangan Kang Hotip sendiri gitu, pergerakan mahasiswa itu ya seperti apa sih yang bisa membantu gitu meningkatkan literasi budaya di kalangan masyarakat gitu, khususnya kan
sebenarnya kan Sukabumi itu kan tadi banyak yang jadi wisata literasi dan segala macam itu, tapi kebanyakan di sini masyarakatnya masih ya nggak tahu gitu, nggak tahu misalkan kayak keistimewaan Sukabumi itu apa, budaya Sukabumi itu apa aja. Yang mereka tahu paling Sukabumi itu terkenal sama mochi, udah sebatas itu gitu, karena kan lebih dari itu gitu. Nah gimana sih cara pemuda gitu buat meningkatkan literasi budaya ini di lingkungan masyarakat gitu Bang? Kalau misalkan konteksnya kita mengerucut kepada literasi budaya gitu ya, sebetulnya untuk literasi budaya di Sukabumi ya, termasuk kalau misalkan saya bicara pengalaman tersendiri, karena mungkin di ranah kampus sendiri itu masih minim terkait literasi. Makanya saya dan teman-teman, beberapa teman-teman yang ada di Bina Mutiara membentuk namanya itu ruang literasi untuk pengepang itu. Nah, hari ini sebetulnya yang harus kita ciptakan, mau itu misalkan kita bicara soal literasi budaya, literasi finansial, literasi yang lainnya gitu ya, itu tidak akan pernah termaksimalkan ketika memang tidak ada wadahnya gitu. Bagaimana kita mau bisa intens untuk meningkatkan literasi, mau itu misalkan salah satu literasi yang ada, contohnya misalkan literasi budaya yang ada di Sukabumi terkhusus kan, kita ini kaya akan budayanya kan gitu ya. Ini tidak akan pernah tercipta menurut saya ketika tidak ada tadi, kembali lagi, wadah untuk menampung di setiap, khusus ya kalau misalkan bicara mahasiswa itu wadahnya gitu. Kalau untuk lingkup masyarakat mungkin sudah banyak kayak forum TBM Jawa Barat, forum TBM kota, kabupaten, banyak dari TBM-nya, banyak dari pegiat literasi yang membentuk sanggar-sanggar literasinya. Cuman untuk di ranah kampus ya masih kurang, dan itu pun perlu sosialisasi yang intens gitu ya. Jadi untuk bicara soal literasi budaya, bagi saya untuk pemuda dan apalagi mahasiswa itu akan sangat jauh sekali ketika misalkan kita belum ada wadah untuk menampung itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan cara-cara mahasiswa, karena itu kan kita ada suatu tantangan tersendiri gitu ya. Itu hanya salah satu cara mungkin yang bisa kita coba. Tapi dengan hadirnya saya lihat pergerakan mahasiswa ditambah kemarin kita pandemi, dengan memaksimalkan literasi digital dipadukan dengan literasi digital, sekarang mungkin kita bisa lebih memaksimalkan, mensosialisasikan bahwa kita ini tinggal di kota apapun kabupaten yang kaya akan budayanya gitu. Dengan demikian tentunya literasi budaya kita akan meningkat, pengetahuan terkait budaya, pengetahuan terkait sejarah-sejarah yang ada di kota maupun kabupaten Sukabumi itu bisa lebih tersampaikan. Bukan hanya tersampaikan, mudah-mudahan bisa terasakan. Dan nanti kedepannya ketika misalnya kita sudah mengenal literasi budaya di Sukabumi seperti apa, dari segi sejarah dan lain sebagainya, itu bisa menjadi karakter untuk pemuda kota Sukabumi, bahwasanya kita masyarakat yang berkarakter, dan kita punya sejarah untuk dijaga, punya pedoman tersendiri gitu ya, yang diambil dari literasi budaya. Tapi poinnya pertama, harus ada suatu sistem yang dibangun di setiap kampus. Kalau misalkan mahasiswa tadi wadah untuk menampung yang memang intens gitu, itu bisa dimaksimalkan di sana. Kedua, kalau memang belum ada, kita sebagai mahasiswa maupun pemuda bisa berinovasi, bisa berkreasi dengan memaksimalkan atau memadukan dengan literasi digital. Itu jadi untuk meningkatkan literasi budaya itu memang perlu sosialisasi yang intens. Jadi nggak cuma sosialisasinya hanya di daerah kota saja. Nanti kalau misalnya literasinya sekitar di daerah kota atau di sekitar kampus ya yang akan ke lanjut itu ya mereka lagi gitu. Tapi kita juga perlu sosialisasi yang intens, misalkan ke daerah Sukabumi yang agak jauh gitu ya, karena kan itu mereka masih minim tentang budaya Sukabumi, literasi budaya Sukabumi masih minim banget kan. Di situ kita perlu memang sosialisasi yang benar-benar intens gitu. Nah, pergerakan pemuda yang memang mau
mau menebarkan budaya literasi ini di kalangan masyarakat Sukabumi sendiri gitu, di kalangan kelompoknya sendiri gitu. Nah, kan dari literasi budaya. Nah, sekarang kita coba akan bahas dari segi politiknya dulu. Kan menurut Kang Hafid gitu, sepenting apa sih gitu mahasiswa harus fokus di sepenting apa gitu mahasiswa itu harus fokus di politik gitu, literasi politiknya gitu, kira-kira penting nggak atau sepenting apa gitu mahasiswa untuk bisa fokus juga di bidang politik gitu, bukan berarti fokus untuk mengejar karir di politik, tapi memang kita harus mulai politik itu sepenting apa gitu Kang untuk mahasiswa. Kalau bicara soal politik bagi mahasiswa ya, bagi saya ketika misalnya kita bicara politik dan mahasiswa itu menjadi suatu hal yang mutlak yang harus itu udah buku malam bagi kita. Ketika kita memang menjadi mahasiswa, kita tidak akan pernah terlepas dari politik. Dan ketika kita terlahir menjadi manusia pun sebetulnya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya politik. Kita bisa makan hal terkecil, itu kan sebetulnya salah satu hal yang dihasilkan dari produk politik. Kebijakan hari ini yang pemerintah laksanakan dari ranah ekonomi hadirlah pada UMKM. Jadi pada intinya kalau misalkan pertanyaannya terkait politik dan mahasiswa seperti apakah sangat penting, karena kita tahu bahwa tugas mahasiswa itu bukan hanya sekedar belajar di bangku kuliah, bukan hanya sekedar pergi ke kampus lalu pulang lagi ke rumah, tapi kita sudah mengetahui bersama kita itu percaya lagi perubahan, tidak ada stop dan lain sebagainya. Jadi pada intinya politik itu penting dan hanya harus ketika kita menjadi mahasiswa dan ada tugas kita untuk mengontrol gitu dari segi ranah kebijakan. Intinya untuk politik ibaratkan makanan gitu ya. Kalau bagi saya ada yang pernah bilang politik itu makanan gitu ya, tergantung kita mau makan atau enggak gitu ya. Dalam artian kayak misalkan ya kita melihat ada suatu kolam, kita melihat kolam dan ada masanya kita kolam itu kan ikan ya, ada fase dibudahkan ya, kalau bahasa Sundanya dibudahkan. Sebetulnya kita ada dua cara. Kita melihat ada dua cara gitu ya untuk memudahkan bahasa Indonesia apa nih? Kuras kolam. Ada dua cara. Pertama kita terjun langsung ke kolamnya. Yang kedua kita mempekerjakan orang untuk menguras kolamnya dan kita bisa hasilnya itu akan tetap sama gitu. Tergantung bagaimana sudut pandang kita. Kita melihat literasi kecil atau besar. Kalau kita melihatnya besar, berarti kita dekat dengan literasi. Sama halnya dengan politik. Ketika kita melihat politik kecil atau besar kira-kira? Besar. Berarti kita dekat dengan politik. Dalam artian ada yang namanya itu kultural dan struktural. Ranah pengabdian mahasiswa itu ada kultural, ada struktural. Sama halnya dengan politik. Kita bisa masuk struktural, juga kita bisa masuk dengan kultural. Hari ini kita kalau misalkan memposisikan diri sebagai mahasiswa, alangkah baiknya kita bergerak dalam ranah ekstra parlementer, bukan di parlemen. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa yang memang bergerak di ranah parlemen, dan itu sah-sah saja gitu ya, selaku mahasiswa, karena pada hakikatnya sistem itu ada dan dari sistem itu akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang nanti kita rasakan sendiri oleh kita dan tentunya untuk masyarakat nantinya. Artinya mau kita masuk parlemen maupun tidak, ada namanya ekstra parlementer. Jadi sangat penting sekali untuk kita mahasiswa untuk memanage ataupun mengontrol politik hari ini. Intinya penting sih. Jadi memang literasi itu adalah hal yang besar ya, adalah hal yang besar yang memang perlu mahasiswa bukan perlu lagi, memang harus mahasiswa dalami gitu ya. Karena kan ya kalau bukan pemuda dan mahasiswa ya siapa lagi gitu ya yang sebagai aktivis yang mengkritik dan membela masyarakat di bidang politik ini akan ya. Jadi memang itu makanan sehari-hari mahasiswa dan pemuda sebenarnya politik itu gitu.
tadi dari politik kita akan coba masuk ke ekonomi dulu Kang ya. Jadi kira-kira tujuan pemuda gitu dalam pergerakan literasi ekonomi di Sukabumi itu seperti apa Kang? Dari literasi ekonomi itu sendiri. Jadi di bidang ekonominya sendiri itu pemuda Sukabumi itu menurut pandangan Akang gitu, bagaimana sih gitu? Apakah sudah tergolong ekonominya dari si pemudanya udah banyak yang berwirausaha nih gitu, dan atau dari mahasiswanya udah banyak banget yang mulai merintih dari awal gitu mengenai Kang Opik di sekitar lingkungan Kang Opik dan lingkungan kampus ini? Mungkin saya akan menjawab ranah ekonomi ya, literasi ekonomi di mahasiswa. Sebatas pengalaman saya gitu, dilihat dari ketika saya analisis sosial di kemasyarakatan maupun di kepemudaan yang saya geluti, dari mulai kesadaran itu sudah ada, dari segi antusiasme itu sudah ada, karena saya mungkin dari kuliah juga di ranah pendidikan dan memang ada bahasan ke arah entrepreneurship gitu ya. Jadi sebetulnya dari keinginan menurut saya dari mahasiswa untuk berusaha atau memulai menjadi merintis sebagai entrepreneurship itu sudah ada, dan tinggal bagaimana kita menanamkan kepada pemuda itu atau pada mahasiswa supaya ada support system yang lebih gitu yang disiapkan oleh baik itu pihak kampus, yang terkecil mungkin ya keluarga, kampus, masyarakat dan lain sebagainya, supaya bisa mendorong supaya kita tuh lebih berani lagi. Karena terkendala banyak, termasuk saya pribadi terkendala dari segi finansial, dan momentum seperti itu sebetulnya kan tantangan lebih kepada mindset sebetulnya. Jadi kalau untuk ranah ekonomi saya rasa sudah ada kesadaran sih, cuman tinggal pada seni. Eksekusinya mungkin dari segi kesalahan sudah ada, cuman tadi dari segi eksekusinya karena beberapa hambatan gitu, jadi memang belum optimal gitu dan belum bisa memulai ya dari segi berekonomi gitu. Nah, coba kita akan maju Kang Opik, kira-kira dari Kang Opik sendiri untuk mereka seperti bahas tentang literasi digital ya. Seperti bahas soal literasi digital gitu. Nah, kira-kira untuk pemuda Sukabumi yang notabene itu kita dari segi ketertundaan itu sudah dibilang kota percontohan yang baik gitu. Nah, kira-kira kalau untuk literasi digitalnya gimana nih di Sukabumi, perkembangan literasi digitalnya? Apakah sudah bisa bersaing dengan dengan kota-kota besar lainnya gitu, ataukah masih harus meraba-raba gitu dari segi kepemudaannya dulu gitu kan? Dari segi kepemudaan. Iya gitu. Dalam bidang literasi digital. Kalau mungkin saya akan jawab dari sudut pandang saya pribadi ya. Sudut pandang setiap orang kan berbeda-beda. Tapi kalau misalkan memang pertanyaannya itu bagaimana sih kita melihat literasi digital, perkembangan literasi digital di Sukabumi dari ranah mungkin pergerakan kepemudaan, dari ranah pergerakan kemahasiswaan, saya rasa sudah mulai bagus gitu ya. Terbukti dari pergerakan mahasiswa kita itu sudah mulai open mind terkait basis data yang sekiranya terarsip gitu kan ya. Nah, dan ini memanfaatkan dari ranah literasi digital ini sudah mulai aktif gitu, terbukti dengan media sosial yang sudah masif, dan itu ditambah mungkin dorongan dari efek globalisasi, efek yang lainnya. Tentunya saya melihat untuk kota itu sudah bagus, terbukti dengan hadirnya Galeri Sukabumi juga. Itu bisa menjadi suatu contoh untuk kota-kota yang lain supaya bisa lebih memasifkan. Karena untuk merubah suatu
apa namanya itu keadaan masyarakat ini harus dimulai dari ranah terkecil. Apa ranah terkecil itu? Karakter gitu. Karakter yang tentunya harus dimunculkan. Kalau misalkan kotanya tidak berkarakter, bagaimana kita mau menciptakan kota yang apa namanya itu unggul gitu ya. Kalau menurut saya untuk dari segi pergerakan nama literasi digital itu sudah mulai bagus, terbukti dengan pergerakan mahasiswa, pergerakan kepemudaannya itu sudah mulai ke arah basis data digitalnya gitu, dalam artian terarsipkan dari segi kegiatan-kegiatannya dan memanfaatkan digital sebagai ranah pergerakannya gitu. Itu sih kan. Dari segi apa, apakah udah bisa ini kan kira-kira dari pemuda Sukabumi dari segi apa sosial medianya gitu, dari segi digitalnya apakah sudah bisa bersaing dengan apa kampus-kampus, mungkin kampus-kampus besar di luar kota di sana gitu, apakah masih belum gitu? Kalau bagi saya pergerakan mahasiswa kita mau di dalam ranah literasi kita bisa bersaing dengan kampus-kampus lain. Maksudnya konteks bersaing di sini adalah bersaing untuk menurut bermanfaatan kan gitu ya. Dari ranah segi pergerakan sebetulnya sama, kita satu alma mater yang mahasiswa Indonesia. Ranah persaingan ini harus dimaknai kita yang menebar kebaikan bersama gitu. Jadi kalau misalkan memang dari apa persaingan di ranah literasi untuk memajukan literasi di Indonesia, saya rasa kita sudah bisa bersaing dan bagus gitu ya, dan apa namanya itu bisa lebih apa namanya itu unggul dibandingkan yang lain dengan menciptakan pergerakan-pergerakan yang memang lebih terstruktur di setiap kampusnya. Jadi emang sudah baik ya, bisa dilihat juga dari apa banyak sekali pergerakan Sukabumi yang memang sosial media itu aktif banget gitu, karena kan yang namanya sosial media kita balik lagi ya jadi ujung tombak juga. Jadi ketika kita mau melihat suatu organisasi itu baik atau tidak, kota itu baik atau tidak, nah itu berarti dari sosial medianya dulu ya. Kalau sekarang gitu apa di zaman yang memang 4.0 atau sekarang udah mau masuk ke 5.0 ya kan gitu. Nah, kalau dari Kang Hafid sendiri gitu Kang, untuk kedepannya kira-kira langkah apa yang mau Kang Hafid lakukan, atau misalkan sudah adakah langkah yang mulai berjalan gitu untuk meningkatkan literasi di Sukabumi Kang? Rencana kedepannya langkahnya apa langkah apa yang mau dilakukan gitu di pergerakan literasi juga ya, untuk kitanya biar jadi saran dan apa mungkin kita bisa masukkan gitu di apa di program kerja organisasi kita kedepannya gitu. Sebenarnya untuk targetan ini, kalau untuk saya mungkin pertanyaannya untuk saya ketika bicara sama untuk meningkatkan pergerakan literasi di kota Sukabumi, saya pribadi memang udah ada planning tersendiri. Pertama karena saya melihat kurang terstrukturnya apa namanya itu media, kurang terstrukturnya wadah di kampus untuk menampung literasi, ada namanya itu ruang literasi, dan itu akan dikembangkan jadi UKM. Nah, harapannya ke depan di setiap kampus memang ada wadah untuk menampung yang memang terstruktur gitu ya. Dan kita selaku orang-orang yang bergerak di literasi mungkin bisa mendorong hal itu gitu dengan berkolaborasi dengan setiap kampus. Kita coba analisis karena setiap kampus itu memiliki dinamikanya tersendiri gitu ya, dinamika yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan pergerakan ini bersama dengan pergerakan kampus ini. Tentunya kita selaku apa namanya itu mahasiswa harus bisa open mind dengan berkreasi sesuai dengan kultur yang ada di setiap kampus. Dan saya pribadi merencanakan untuk apa namanya itu berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi untuk kedepannya dengan wadah yang ada nanti yang akan saya buat terkait apa namanya itu ruang literasi tersendiri, baik itu berupa PTM maupun apa yang bisa berkolaborasi dengan setiap kampus gitu. Dan mudah-mudahan syukur-syukur nanti kedepannya bisa menginspirasi supaya di setiap kampus itu ada wadah untuk menampung perihal literasi. Dengan begitu kalau misalkan mahasiswanya sadar akan pentingnya literasi, saya rasa menciptakan kota maupun Kabupaten Sukabumi yang melek literasi, yang literasinya unggul itu akan terrealisasi gitu. Karena ujung tombak dari apa namanya itu tercipta
terciptanya masyarakat yang madani itu terletak pada pemuda dan mahasiswa. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi tadi ya ruang literasi ya dari setiap kampus. Nah di Sukabumi juga kan udah ada tuh ada grup Sukabumi berliterasi. Nah akan lebih afdol dan akan lebih maksimal lagi kalau di setiap kampus tuh ada grup literasinya masing-masing ya kayak jadi nggak cuma Sukabumi berliterasi aja, tapi juga memang di setiap kampus pun ada gitu, dan bisa ya mungkin yang tergabung ke dalam grup Sukabumi berliterasi bisa memulai untuk membuka wadah tersebut ya, wadah literasi di kampusnya masing-masing ya kayak gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, ada yang mau bertanya ke Kang Habib? Oke, ada Kang Robi, Kang Heri. Kapan dipikirin dulu? Boleh yang mau bertanya? Kalau di kampus di Mutiara ada literasi nggak? Kayaknya Komunikasi kan? dijawab ya sama Kang Habib ya. Misalkan. Kalau sayangku apa? Ada komunikasi literasi nggak? Kan ada. Nah, pertanyaan itu dari yang saya ketahui ya, di Sukabumi itu kan yang terhimpun di Aliansi BMC Sukabumi ada 23 kampus kurang lebih ya, yang terdata ya. Nah, itu tuh di di 23 kampus yang terdata itu tidak semuanya itu ada komunitas literasinya gitu. Mungkin ada, cuman tidak terdata ya. Hanya di beberapa kampus mungkin yang saya lihat dari segi pergerakan yang masif di ranah literasi ketika saya bergerak di di BEM itu hanya ada sekitar 5 kampus yang intens. Pertama Bina Mutiara, kedua UMI, ketiga IMUI ya, terus dan 2 lagi saya sisi PPM, sisi penjabat ini. Dan mungkin yang lainnya saya kurang tahu karena dari segi ranah komunikasi yang kurang. Tapi intinya untuk di setiap kampus apakah ada komunitas ya mungkin ada ya, karena dari masih kurang kalau menurut saya gitu, masih kurang. Makanya saya lebih sepakat ketika misalkan untuk kedepannya kita suatu kegiatan literasi mungkin ya bisa lebih intens untuk berkolaborasi dengan kampus-kampus, karena setiap kultur di setiap kampus itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang intensnya itu karena politik aja gitu kan. Karena dari 100% nih, kalau di Bina Mutiara ya, 100% mahasiswa yang ada di Bina Mutiara sendiri, hanya 30 atau sampai 40% yang aktif di ranah pergerakan mahasiswa. Selebihnya itu fokus akademik. Ada mungkin yang tidak fokus akademik, hanya kuliah saja itu ada. Karena memang kulturnya itu berbeda-beda. Tapi intinya komunitas literasi itu pasti ada. Cuman tugas kita bersama untuk selaku pegiat literasi mungkin orang-orang yang memang berdinamika di ranah literasi untuk menciptakan, mendorong kampus-kampus yang ada di kota Sukabumi maupun kabupaten supaya lebih intens dari ranah pergerakannya, dengan salah satu caranya apa? Memiliki legalitas yang jelas. Minimal kalau misalkan komunitasnya memang terdata, ataupun misalkan UKM lebih bagus gitu, agar support systemnya itu nanti lebih banyak gitu, tidak monoton gitu sih. Jadi tadi terjawab ya pertanyaannya, salah satunya yaitu komunitas tadi ruang literasi ya yang ada di Bina Mutiara gitu. Tapi di kampus yang lain juga memang ada beberapa, tapi memang perlu dioptimalkan lagi gitu dari komunitas di setiap kampusnya gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, mungkin untuk terakhir ya Kang, kita mau minta closing statement dari Kang Habib untuk kegiatan ini. Oke, dari saya mungkin ya, pertama karena kita di TPA ya, ini TPA sama film juga ya, film juga
pertama mungkin saya ucapkan pertama mohon maaf kepada terkhusus Pak Ketua ya, Pak Ketua Kang Ruby, karena saya sendiri memang belum setotalitas yang diinginkan, karena memang kemarin-kemarin diubah kembali karena memang sakit gitu ya, dia kurang bisa memaksimalkan amanah yang ada. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi untuk kita semuanya. Paling untuk kegiatan kita hari ini karena pembahasannya terkait pemuda mahasiswa dan untuk pergerakan literasi di Sukabumi, harapan lebih kepada harapan ini bisa lebih masif lagi untuk kedepannya, dan kita selaku pemuda dan mungkin ada mahasiswanya juga bisa lebih memaksimalkan amanah yang kita emban. Terakhir mungkin jangan pernah bersikap setengah hati, dan kita harus tetap, karena kalau misalnya kita bersikap setengah hati, apa bedanya kita dengan orang yang taklid hanya ikut-ikutan saja gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa totalitas untuk kedepannya dan meningkatkan literasi di Sukabumi. Itu saja sih kan. Masya Allah ya, Kang Haji terima kasih gitu untuk opininya pada hari ini gitu ya. Insya Allah ya tadi yang menginspirasi ya Kang ya, dan dari segi wadah yang ada Kang Haji buat itu ya di ruang inspirasi dan segala macamnya gitu. Semoga jadi inspirasi ya gitu buat kita semua gitu. Dan kedepannya semoga pergerakan mahasiswa di Sukabumi ini semoga lebih aktif lagi ya Kang, semoga bisa lebih concern lagi gitu, bisa lebih optimal lagi, karena tadi kita harus totalitas gitu ya, nggak cuma buat mereka tapi khususnya buat kita sendiri yang ada di sini gitu. Semoga kita bisa totalitas dan optimal gitu kan, jadi kita nggak taklid dan nggak ikut-ikutan kayak gitu. Pertemuan pisan Kang Motif untuk hari ini kita dari panitia literasi mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkannya. Mungkin abis sakit ya, jadi abis sakit terus langsung ngisi kegiatan di sini gitu ya. Jadi udah menyempatkan banget gitu. Oke, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkat 3 kali. Dan kebarakan majelis. Saya Siva sebagai moderator izin menutup kegiatan kita pada hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana stopnya? Itu belum dikasih coba itu siapa? Oh iya ya.